Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Haji Sumanta MAG, yang kami hormati para warek, Ibu Kabiro, Bapak Dekan, beserta para wadek, dan juga Pak Ketua Prodi PJJ PAI Pak Dr. Muh Ali yang sekarang sedang berhalangan. Dan di depan kami ini ada dari Yayasan Pondok Pesantren Raden Paku Lamongan. Di sebelah depan saya Bapak Kiai, Bapak Deni. Sehat Pak Deni? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa kalau Pak Kiai itu dengan ketawa doanya Alhamdulillah gitu. Berikutnya di sampingnya ini ada Bapak Mahmud, beliau juga sekaligus rektor dari Institut Agama Islam Mojokerto. Pak Mahmud, gimana Pak Mahmud di Cirebon? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah alhamdulillah sehat, dan menyenangkan. menyenangkan. Alhamdulillah. Ya. Dan yang di samping saya ini adalah Pak Bahrudin, fisikawan kuantum, luar biasa keilmuannya ini. Gimana Pak Bahrudin di Cirebon panas ya Pak? Sepanas-panasnya Cirebon ya, Iya. sebagai kampung halaman ya, Iya. pasti lebih baik dari Yang yang lain. lain. Oh, lebih baik dari yang lain. Jadi sepanas-panasnya daerah kampung halaman mesti lebih baik dari kampung yang lain. Ini Pak Bahrudin ini aslinya dari daerah Pleret ya Pak? Uru Oh, daerah Huru, Sari. Karangsari. Ya. Di sini alhamdulillah nih setelah sholat Jumat pada tanggal 20 Januari 2023 ada kedatangan benchmarking dari Raden Paku Lamongan ke PJJ PAI FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, setelah kita sudah mengadakan FGD ini, di sini saya ingin menanyakan ke Pak Kiai Deni. Pak Kiai Deni, bagaimana kesan Pak Kiai Deni ketika hadir di studio PJJ PAI atau hadir di gedung Siber ini? Alhamdulillah tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Ini bagaikan api tak kunjung padam di dalam hati saya. Jadi saya lebih ingin tahu, lebih jauh apa itu PJJ, apa itu Cirebon yang lebih dalam apa di dalamnya. Ya cukup gitu aja. Sementara gitu aja. Kesannya seperti itu. Iya. Pokoknya tidak bisa diungkapkan kata-kata, tapi berkata-kata bisa tertuangkan. Berikutnya saya ingin menanyakan kepada Pak Bahrudin. Pak Bahrudin dengan pertanyaan yang sama. Kesan Bapak terhadap Prodi PJJ PAI dengan fasilitas studio dan juga tadi FGD pembelajarannya. Kira-kira apa itu kesannya Pak Bahrudin? Eh, Kesan kita sepertinya sudah masuk ke era metaverse lah ya, gitu ya. Kita kayak sudah masuk di kampus yang futuristik banget, kekinian banget lah. Saya pikir sudah waktunya untuk kampus-kampus di Indonesia dan di dunia secara umum untuk beralih platform menjadi kampus cyber seperti ini. Jadi pilot project yang luar biasa dari Kemenag menempatkan project PJJ di IAIN Syekh Nurjati ini, semoga segera menjadi kampus Universitas Islam Cybernya. Jadi pilot project yang sangat relevan banget untuk era revolusi industri 4.0. Oh, seperti itu ya. Oke, alhamdulillah ini. Kemudian yang saya tanyakan ke Pak Mahmud yaitu bagaimana ini kesan pada pengelolaan PJJ PAI dari pemaparan yang sudah tadi sebelum kita sholat Jumat. Ya. Eh, bagus dan super sekali. Saya sampaikan bahwa dengan 7 personel ya bisa super cepat seperti ini menjadi pilot projectnya Kemenag untuk PJJ PAI. Yang kedua, kita mungkin bersyukur gitu ya, karena untuk Jawa ya, terutama ya Jawa ini kan kalau membuka prodi PAI yang non PJJ kan masih di moratorium, sehingga kesempatan para guru yang dalam tanda petik jauh dari
perguruan tinggi yang memiliki PAI itu bisa melanjutkan dan bisa terekrut. Kemudian nanti juga hampir 2000 yang kemarin yang seperti yang disampaikan oleh Bu Kaprodi tadi bisa terselesaikan lah masalah itu untuk di Jawa terutama. Nah, ini ada super sekali bagi kita semua. Ya saya yakin bahwa keberakan yang super dari Bapak Menteri Gus Yakut ini lewat Kementerian Agama dengan PJJ PAI ini mungkin akan bisa menjadi pilot project untuk PJJ pada prodi keagamaan yang lain ya. Jadi kalau memang yang menurut informasi Mas Paku tadi bahwa Syekh Nurjati ini, IAIN Syekh Nurjati ini akan menjadi Universitas Islam Cyber ya. Nah, itu akan menjadi pilot project untuk perguruan tinggi Islam se-Indonesia, tidak hanya negeri ya, termasuk mungkin di kampus saya yang swasta, yang tidak hanya berkutat pada model-model konvensional ya, yang mungkin kita juga bisa akan menjadi perekrut mahasiswa secara internasional, walaupun dalam tanda petik dua semester Bu ya, 2 tahun ini 4 tahun ini tahun kedua, jadi 4 tahun ini masih belum diberikan izin karena memang yang 50.000 tadi, yang PR 50.000 itu masih terselesaikan 2.200 ya. Mungkin nanti kalau 50.000 itu sudah selesai, insya Allah saya yakin semua fasilitas ini akan dipakai dengan sebagai universitas PJJ yang internasional, insya Allah. Amin. Sehingga rahmatan lil alamin Islam itu betul-betul tersebar di dimanapun era digital ini. Tidak harus mereka datang ke sini, sehingga mereka bisa dalam tanda petik mengenal Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Apalagi baru masuk itu di sana sudah ada rumah moderasi beragama. Ini topnya ini ya. Kayaknya seperti itu. Kira-kira apa yang bisa diperoleh nih dari PJJ PAI untuk membangun instansi yang ada di daerahnya Bapak? Ya, mudah-mudahan harapan harapan dari Raden Paku ya. Iya. Nanti diwakili yang lebih mungkin Pak Fahrudin itu. Karena saya sendiri itu belum sebegitu paham apa itu PJJ, karena saya sendiri itu baru dengar-dengar saja ini diajak sih sama para alim-alim ini, jadi ya saya ngikuti saja. Ya mudah-mudahan dari mana Syekh Nurjati ini nanti bisa dikembangkan atau bisa kerjasama dengan Raden Paku dan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Oh ya, amin ya robbal alamin. Untuk Pak Kiai Mahmud ini, bagaimana ini Pak Kiai Mahmud ini melihat gambaran tentang PJJ PAI yang ada di sini, kemudian bisa tidak dijadikan model atau role model di titik mana untuk dibawa ke Yayasan Raden Paku itu? Ya, banyak itu Bu. Pak, yang pertama bahwa ternyata pengelolaan perguruan tinggi yang profesional itu memang satu membutuhkan SDM yang betul-betul valid ya, betul-betul eksis dan mau untuk bekerja dalam tanda petik, tidak hanya 2 jam, 24 jam, tapi 25 jam kan. Dan itu memang ya betul-betul info ya, utuh. Jadi kalau kita bahasakan masuk Islam kafah itu ya itu. Nah, itu meskipun dengan 7 personil tapi bisa mengcover sebegitu banyak. Ya. Kemudian yang kedua, dengan PJJ PAI ini, kita bisa untuk selain semangat tadi ya, semangat, tapi kita juga bisa belajar bahwa untuk menghadirkan sebuah pembelajaran secara digital itu kita juga harus menyiapkan segalanya secara bagus, secara betul-betul profesional, termasuk studio, kemudian penguasaan terhadap IT, kemudian perangkat yang lain ya, yang harus kita siapkan agar pembelajaran lebih menarik meskipun tidak tatap muka. Hanya saja mungkin ya ada minusnya ya. Katanya kalau saya belajar di pesantren dulu memang roh itu kan nanti mungkin bisa disambung dengan kuantum fisika dan lain sebagainya. Saya belum ngerti.
Ya. Nah, katanya Pak Yai itu memang harus ada kehadiran face to face karena roh itu bisa bersilaturahim. Pendidikan itu di situnya ya. Nahdlatul Ulama. Ya, mungkin nanti dalam bahasa yang lain mungkin ya, ini salah satu mungkin bagi saya masih kelemahan PJJ. Tapi tadi kan ada, kalau nanti PJJ Win apa YN Syekh Nurjati ini bisa ada UPJ mungkin suatu saat. Nah, kalau di sekitar Cirebon kan mahasiswa bisa ke sini kan kalau foto itu kan. Iya. Itu bisa untuk bersilaturahmi roh keilmuan itu kan, atau sanat apa bahasa itu ya. Tapi yang mungkin yang ada di Papua, yang Kalsel dan lain sebagainya. Kalau ya harapan saya nanti harapannya PJJ Syekh Nurjati ini bisa buka UPJ yang di Papua, yang di Kalimantan Selatan, Sumatera atau yang lain. Kayaknya seperti itu. Oh, berarti tadi kalau saya mengambil dari clue yang disampaikan oleh Pak Kiai Mahmud itu ada ruhul mudaris afdolu min ghairiha gitu ya. Jadi mungkin bagaimana ini value dari PJJ PAI yang tentunya ini 100% online. Itu value-nya seperti apa Pak Bahrudin? Iya. Jadi kalau bagi kami ya yang dari Yayasan Pondok Pesantren Raden Paku Lamongan yang berencana membuka Cyber University juga, kita mendapatkan banyak, pasti namanya pilot project di sini ya, mendapatkan banyak hal ya, bagi kami yang ingin membuka kampus sejenis nih, yang insya Allah kita ini kan Cyber Entrepreneur University of Raden Paku gitu ya. Jadi regulasi-regulasi yang mengatur PJJ di tingkatan prodi maupun perguruan tinggi dari standar mutunya gitu ya, di isi, kemudian penyelenggaraan, pengelolaan, SDM itu bisa kita lihat langsung di PJJ PAI Syekh Nurjati ini. Jadi seperti apa standar sarana prasarananya untuk penyelenggaraan PJJ yang ternyata wow banget ya, harganya satu studio aja bisa sampai 1M gitu untuk satu prodi ya, apalagi dengan kita yang mau membuka sampai 10 prodi gitu ya, kita langsung kebayang aja MM. itu satu studio di sini itu Pak Maria Munjiat kan. gitu ya. Jadi di sini ada 9 untuk satu prodi saja, jadi kita bisa membayangkan kalau untuk level universitas gitu loh. Jadi ini pesan buat sponsor kita untuk memikirkan bahwasannya satu studio aja udah kita membutuhkan satu melihat standarnya gitu, standar mutunya yang bisa dikatakan unggul gitu. Kemudian untuk value dari PJJ sendiri secara umum, saya pikir terkait dengan keberkahan tatap muka itu perlu di pemaknaan ulang ya dengan term-term dari perkembangan sains kekinian gitu, kayak ya fisika kuantum atau the matrix atau lain sebagainya yang sejenis gitu, atau newtic science tentang kesadaran bahwasanya ya tatap muka tidak harus dalam satu ruang waktu yang sama gitu ya, dalam konteks ruang waktu dalam pemahaman kita sekarang, tapi ala-ala metapesan lah ya, satu ruang waktu itu ya walaupun bisa terwujud walaupun di belahan bumi mana dan di ruang waktu yang berbeda itu bisa terwujud. Jadi bisa ya value dengan PJJ juga bisa ya? Bisa gitu. Sangat bisa. Dan harapan saya juga sebagai pilot project di Indonesia, PJJ PAI sudah harus melangkah satu level lagi untuk ke meta kampusnya gitu ya, sehingga ada platform metaverse-nya juga. Dan semoga kita juga yang berencana ke sana bisa sampai ke level itu. Ya. Itu masukan buat prodi PJJ PAI ya Pak Bahrudin. Jadi meta kampus itu seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail lagi item-itemnya atau kata kuncinya supaya kami dari pengelola PJJ mengadakan inovasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
Meta kampus sama dengan project Metaverse ya. Cuman kalau Meta kampus berarti Metaverse di bidang pendidikan kayak gitu. Jadi seperti apa Metaverse sudah banyak di podcastkan, kemudian sudah banyak dipresentasikan oleh founder-founder internasional kayak Facebook, Mark Zuckerberg, kemudian Microsoft juga punya versi Metaverse-nya sendiri. Nah, ketika masuk ke dunia perguruan tinggi berarti aplikasi Metaverse untuk dunia pendidikan, sehingga kita tidak lagi hanya sekedar bertemu di dunia maya dalam konteks seperti kayak kita nge-zoom aja gitu, seperti PJJ yang sekarang, tapi kita benar-benar masing-masing mahasiswa, dosen yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran itu berada dalam satu ruang walaupun dalam bentuk avatar gitu ya. Berarti rohaninya nyatu gitu ya, berkesinambungan. Jauh di mata, dekat di hati, satu rohani gitu mungkin ya. Untuk Pak Kiai ini, Pak Kiai, kesannya setelah sudah memberikan kesan, ini pesan buat kami sebagai pengelola PJJ/PAI itu apa supaya di dalam mengelola prodi ini baik itu dari secara fisik maupun psikis ataupun rohani itu kita bisa saling berkesinambungan. Singkat saja pesan dari saya, kita awali dengan rasa saling menyayangi. Artinya dari sayang tersebut mencintai, akhirnya semua urusan menjadi mudah. Jadi tidak ada sulit. Begitu ya maksudnya. Jadi tidak terlalu banyak, yang penting kita saling menyayangi antar sesama. Jadi semua urusan jadi lebih happy, lebih enjoy, nggak ada yang merasa sangka atau apa, jadi fine-fine saja. Dan semoga PJJ yang ada di Syekh Nurjati bisa diadopsi di Raden Pak. Amin. Jadi karena kita diciptakan itu karena cinta mungkin ya. Jadi makanya tadi harus dengan cinta. Dengan cinta. Menjebol segala apapun itu. Iya. Kesulitan ataupun ada halangan. Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad juga dengan cinta ya. Jadi bentuk cintanya itu Nur Muhammad itu. Iya. Karena ini berbicara dengan Pak Kiai maka saya masukkan Nur Muhammad gitu. Nanti biar saya lebih belajar lagi dengan Pak Kiai tentang Nur Muhammad itu seperti apa. Apakah gambarannya sekarang itu seperti metaverse gitu. Yang terakhir ini dari Pak Mahmud. Masukan apa yang kira-kira supaya kami salah satu sebagai pengelola PJJ/PAI juga dengan Pak Ketua Jurusan, Ketua Prodi dan juga teman-teman di bidang IT, baik itu dari IT-nya atau dari pengelolaan akademiknya atau yang lainnya kurikulumnya kira-kira seperti apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan terus berkembang ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu maka sebagaimana yang disampaikan Rasulullah bahwa lima dan mati dan latih itu betul-betul harus kita pakai. Karena itu kita tidak boleh berhenti sampai di sini, termasuk harapan saya kepada semua tim ya, Kaprodi, Sekro dan lain sebagainya sampai tim di PJJ/PAI ini untuk senantiasa berkembang terus, ikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi yang begitu cepat. Dan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kecepatan itu sudah melampaui kita. Karena itu PJJ tidak boleh berhenti sampai di sini. Inovasi-inovasi yang lebih spektakuler, dan bahasanya Pak Farudin lebih metafis, itu harus kita itu. Sambil dalam tanda petik apapun yang kita lakukan itu adalah harus bernilai ibadah. Ya. Harus bernilai ibadah dengan cinta dan semuanya akan terjalin pengelolaan yang baik dengan regulasi yang ada. Ini sebelum kita tutup saya mempunyai pantun ini Pak Kiai Mahmudin, Pak Kiai Deni dan Pak Kiai Bahrudin. Ini saya baru menuliskan di sini jalan-jalan ke Lamongan, perginya hari Jumat. Semoga ini bukan kenangan karena kita selalu teringat. Amin. Ya bersama saya Siti Maria Mujiat. Saya mohon maaf ini sebelum kita tutup, Bapak ada tagline kami dari PJJ/PAI. Ikutin ini Pak wajib. Ya. Walaupun Pak Kiai di sini harus mengikutin. Ya, kuliah aman, new mindset, new result, kuliah aman, kerja nyaman hanya di prodi PJJ/PAI. Bisa ya Pak Kiai ya?
Lagi sekali lagi. New mindset, New mindset. new result, Berusaha. kuliah aman, Kuliah aman. kerja nyaman, hanya di PJJ PAI. Bisa ya Pak Kiai? Ya. Ayo, 1, 1, 2, 3. New New mindset. New result, kuliah aman, kerja nyaman, hanya di PJJ PAI. PJJ PAI Ya. Syekh Nurjati. Nah, PJJ PAI FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon bersama saya moderator dari awal hingga akhir Siti Mari Mugiat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan melukai hati Bapak Ibu semuanya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.